Kita kembali ke tanah air, upaya Irjen Pol Verdi Sambo lolos dari pemecatan gagal. Komisi Kode Etik Polri memutuskan untuk menolak permintaan banding Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu tetap dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Belakangan kondisi kejiwaan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo juga menjadi sorotan. Lantas benarkah Sambo mengalami gangguan kejiwaan? Kita simak dalam laporan khas redaksi. Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan menolak permintaan banding Verdi Sambo pada Senin siang. Melalui putusan ini, sang mantan Kadif Propam Polri tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian sesuai dengan putusan yang ditetapkan pada sidang pertama 25 Agustus lalu. Keputusan sidang banding ini bersifat final, mengikat dan akan segera ditindaklanjuti. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Komisi banding menjatuhkan. Lebih dari 2 bulan, kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo yang menyeret sejumlah petinggi Polri belum juga tuntas. Belakangan, kondisi kejiwaan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo menjadi sorotan. Namun Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik meluruskan isu ini. Dalam penjelasannya kepada cnnindonesia.com pada Kamis 15 September, Taufan menyebut tindakan Verdi Sambo tergolong abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai dalam kekuasaannya yang sangat besar, Verdi Sambo dapat menggerakkan puluhan polisi di luar lingkungan Propam. Sambo juga dinilai jemawa dengan kekuasaannya dan yakin kejahatannya tidak akan terbongkar. Pertama, sekali lagi adalah abuse of power. Bagaimana bersangkutan kemudian memanfaatkan unit kerja yang ada di tubuh Polri untuk kemudian melakukan obstruction of justice misalnya. Kemudian abuse of power juga terlihat bagaimana kemudian yang bersangkutan memaksa anak buahnya sendiri, memaksa ajudannya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap mendiang Brigadir Y. Untuk police defense lainnya adalah bagaimana yang bersangkutan, yaitu tersangka FS, supaya tidak berdasarkan versi cerita dari Baradae, ternyata juga melakukan kekerasan langsung, yaitu menembak ke arah mendiang Brigadir Y. Dikutip dari cnnindonesia.com, pada Senin kemarin pengacara Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat mengaku lelah dan jenuh mengikuti perkembangan kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya ini. Terlebih karena hingga kini putranya masih kerap dituding sebagai pelaku pemerkosaan, terlepas dari statusnya sebagai korban. Brigadir Yosua Huta Barat tewas ditembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Verdi Sambo hingga kini ditahan di Makobrimob sebagai tersangka, baik dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua maupun kasus obstruction of justice. Kedua berkas perkaranya masih diteliti Jaksa Agung. Selain itu, polisi juga telah menetapkan 4 tersangka lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan, yakni istri Sambo PC, Brigadir RR, Barada RE, dan KM. Polisi juga telah menetapkan 7 perwira Polri sebagai tersangka perkara obstruction of justice dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.